Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Pada video kali ini, kami akan memandu kalian untuk melakukan praktikum mengenai materi bioteknologi untuk kelas 12, yaitu pembuatan yogurt di rumah. Panduan ini disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Fitriani, Anissa Siti Khalifah, dan Gaby Krislia Puspaningrum. Kompetensi dasar yang akan dicapai adalah 3.10, menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi dan penerapannya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan manusia. Adapun tujuan praktikum hari ini yaitu mengetahui pengaruh jumlah starter yogurt yang berbeda. Berikutnya adalah landasan teori. Landasan teorinya adalah yogurt merupakan salah satu produk bioteknologi konvensional, yaitu hasil olahan susu yang diproses melalui proses fermentasi dengan penambahan kultur mikroorganisme yang baik. Salah satunya yaitu bakteri asam laktat sebagai starter dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah gula susu atau laktosa menjadi asam laktat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan kerja di laboratorium atau yang disebut dengan safety lab. Jadi selama kita melakukan praktikum di dalam laboratorium, hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan? Yang pertama, dilarang bekerja sendirian di laboratorium. Jadi saat bekerja di laboratorium harus ada asisten atau teman yang menemani. Yang kedua, dilarang bermain atau bercanda di dalam laboratorium. Yang ketiga, menggunakan jas lab saat melakukan praktikum. Yang keempat, persiapkan segala hal yang kita perlukan sebelum nantinya memulai praktikum. Yang kelima, dilarang untuk makan dan minum saat kita berada di dalam laboratorium. Yang keenam, selalu menjaga kesterilan atau kebersihan di dalam laboratorium. Jangan lupa untuk mencatat setiap percobaan yang kita lakukan dengan lengkap dan penuh ketelitian. Langkah pertama yang kita lakukan dalam pembuatan yogurt adalah menyiapkan alat dan juga bahan. Apa saja alat-alat dan juga bahan yang digunakan dalam proses pembuatan yogurt adalah sebagai berikut. Langkah pertama dalam pembuatan yogurt yaitu menyiapkan alat dan juga bahan. Alat yang digunakan antara lain panci, wadah kedap udara, gelas, pengaduk, handuk atau kain tebal, plastik, dan juga kompor. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu terdiri dari dua bahan utama. Yang pertama 500 ml susu full cream segar dan yang kedua adalah 100 ml starter yogurt, di mana di dalam starter yogurt ini terdapat dua bakteri, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Seluruh alat dan juga bahan terlebih dahulu harus disterilisasi di dalam air mendidih kurang lebih selama 2 hingga 3 menit. Untuk apa fungsi dari sterilisasi? Fungsi dari sterilisasi sendiri adalah untuk membunuh mikroorganisme yang tidak diinginkan selama pembuatan yogurt. Langkah pertama setelah menyiapkan alat dan bahan adalah dengan memasukkan 500 ml susu segar ke dalam panci dan memasaknya dengan api kecil hingga muncul gelembung. Namun jangan sampai susu mendidih. Kemudian api dimatikan dan susu didiamkan selama beberapa saat hingga suhunya turun sekitar 38 derajat Celcius. Langkah selanjutnya adalah mencampurkan starter yogurt dengan susu yang sudah didiamkan hingga bersuhu kurang lebih 38 derajat Celcius. Yogurt dimasukkan ke dalam wadah kedap udara sebanyak 100 ml. Kemudian memasukkan susu sebanyak 500 ml ke dalam wadah kedap udara. Setelah itu, starter yogurt dan susu diaduk secara merata. Proses ini disebut dengan proses inokulasi. Setelah memasukkan seluruh susu dan juga seluruh starter yogurt ke dalam wadah ini, kemudian wadah akan kita tutup. Kemudian kita akan membungkusnya dengan menggunakan kain ataupun handuk yang tebal. Setelah wadah tertutup ini kemudian dibungkus dengan menggunakan kain tebal ataupun handuk tebal, langkah selanjutnya adalah memasukkan wadah ini ke dalam kantong plastik. Setelah itu, wadah akan diletakkan di tempat
yang hangat di area rumah, dan kemudian akan dilakukan proses inkubasi selama minimal 7 jam. Berikut adalah hasil pengamatan dari pembuatan yogurt, di mana yogurt yang dihasilkan berwarna putih kekuningan dengan aroma khas yogurt dan rasa asam. Kemudian dari segi kekentalan, yogurt yang dihasilkan cukup kental. Berikut ini adalah hasil yogurt yang sudah jadi. Pada percobaan fermentasi ini, yogurt yang dihasilkan memiliki warna putih kekuningan dengan rasa yang asam. Tekstur yang dimiliki kental dan kenyal serta memiliki daya tahan yang lebih lama dibandingkan dengan susu sapi segar murni. Hal ini dikarenakan adanya bakteri Lactobacillus bulgaricus yang berperan dalam proses pembentukan aroma dan Streptococcus thermophilus yang berperan dalam pembentukan cita rasa. Kedua bakteri ini mengubah laktosa menjadi asam laktat. Rasa asam berasal dari asam laktat yang merupakan hasil fermentasi. Sedangkan tekstur kenyal dan kental berasal dari kasein yang telah terkoagulasi. Percobaan ini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, ada pemanasan. Pemanasan bertujuan untuk mematikan mikroba pada susu. Yang kedua, ada pendinginan dan inokulasi. Pendinginan dan inokulasi bertujuan untuk memberikan kondisi optimum bagi bakteri starter. Yang ketiga, ada pemeraman. Pemeraman bertujuan untuk memulai tahapan fermentasi, sehingga nantinya terjadi proses koagulasi. Yang keempat, ada refrigerasi. Refrigerasi bertujuan untuk menghentikan aktivitas bakteri untuk membentuk asam laktat. Berdasarkan hasil pengamatan, maka dapat disimpulkan bahwa mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi yang pertama ada Lactobacillus bulgaricus dan yang kedua ada Streptococcus thermophilus. Adapun tahapan proses fermentasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pemanasan, kedua ada pendinginan, ketiga ada pemeraman, dan yang terakhir ada refrigerasi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata di dalam penyampaian di video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!